Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Pusita Dewi dengan nomor 104 Australia Jakarta. Dan jadi di sini saya akan menggunakan aplikasi AutoCAD. Yang pertama itu kita buka dulu aplikasi AutoCAD-nya, lalu kita klik New. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Lalu jika udah di type command ini kita klik Unit. Lalu akan muncul tampilan seperti ini dengan line type-nya kita desimal, lalu precision-nya itu 0,220 di belakang koma. Lalu milimeternya kita ubah ke sentimeter, lalu klik OK. Nah, jika sudah kita klik line, lalu bagian RCO kita klik, lalu kita buat garis sepanjang 9,4. Lalu kita escape. Karena kecil kita tinggal besarin saja. Nah, jika udah seperti ini kita klik line lagi, lalu dari sini kita ke tengah ini, lalu kita tarik ke bawah hingga dengan ukuran 3. Klik OK, lalu kita klik line lagi, kita klik sini dengan ukuran 1,9. Oke, lalu escape, lalu line, kita ke sini, hingga 1,9. Kita escape. Nah, jika udah kita ke line, lalu kita ke sampingnya RCO, yaitu Restrict Cursor to Specific Angle. Kita klik bagian sini, kita tinggal tarik ke sini. Kita klik line lagi, dari sini, sini. Nah, jika sudah selesai, kita akan membuat line dari sini, kita tarik ke bawah 1. Emang, kita tarik ke bawah 1. Nah, jika udah, lalu kita tarik sampingnya. Nah, jika udah, kita klik line lagi, kita tarik dari sini ke sini. Nah, jika udah, lalu kita klik line lagi, dari sini ke bawah 0,5. Nah, jika udah kita escape, lalu line dari sini ke sini. Escape lagi dari line dari sini ke sini. Escape lagi. Nah, enggak ya, ternyata belum sampai ujung. Nah, jika udah kita akan menggunakan polyline dari sini, 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 ke sini. Kita escape, lalu kita offset. Besar 0,3. Nah, jika udah kita escape, lalu kita polyline dari sini ke sini. Kita escape, lalu kita klik bagian atasnya sini, 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 sini. Nah, sini. Nah, jika sudah seperti ini akan terbentuk bidang saluran terbuka drainase. Lalu kalau udah kita ke draw, lalu kita ke bagian spline ini, lalu kita tinggal buat lombok guys. Lalu kita klik enter. Nah, jika sudah selesai kita klik escape, lalu kita klik try, kita hapus bagian sini. Kita klik escape, lalu jika udah maka kita akan ke bagian hedge. Kita ke hedge, ke hedge, kita klik yang ini, hedge-nya dengan angle-nya itu 45, lalu bagian bawahnya 0,04 dengan bentuk model seperti ini. Nah, sudah selesai, lalu kita escape lagi, kita ke bagian gradient yang tempat hedge tadi, kita klik yang ini, karena A-nya kita ubah ke sini, nah macam-macam kita ubah. Lalu yellow-nya kita ubah ke warna biru, biru bebas ya. Nah, jika udah seperti ini, maka kita akan ke dimension. Dimension dari sini hingga ke sini. Lalu kita tarik ke atas, lalu skip dimension dari sini, tarik kayak lalu dimension dari sini hingga sini, lalu tarik ke bawah. Nah, jika sudah seperti ini, kita tinggal escape, lalu kita ubah ke ini. Nah, lalu kita klik 2 kali, kita ke properties. Kita colornya kita ubah ke red, lalu arrow-nya kita ubah ke artistic, ini juga tidak artistic, arrow size-nya kita ubah misalnya 0,3. Lalu yang bagian sesuai type-nya kita juga ubah ke 0,2. Offset-nya kita ubah ke panjangan ya 0,4, 0,3. Lalu teksnya kita ubah ke 0,3. Nah, udah kecil kan? Lalu offsetnya kita ubah ke 0,2. Oke, udah jadi. Lalu tinggal kita klik. Ini sudah jadi. Lalu kita klik yang ini lagi juga. Kita klik properties.
Lalu kita ubah color-nya ke warna merah sama kayak yang atasnya. Lalu kita klik ini juga ke Architect, ini juga Architect, margin 0,3, lalu S-line-nya 0,3, jangan 0,4, lalu teksnya kebesaran 0,3, 0,0. Nah, jika sudah, ini masih kebesaran ya, kebesaran, karena ini masih kebesaran, kita masih ubah. Nikmat, nikmat. Bentar, terusnya 0,5. Ini angka 9,4 kan 4 cm. Lalu bawahnya juga menjadi kecilan 3,9 cm. 3,8 cm. Lalu jika udah, eh, nggak serius, ini berapa ya? Kita klik properties, kita ubah karena tidak seiras dengan bawahnya. Berapa ya tadi tesnya itu kalau nggak salah 0,2 kan ya. Nah ya seginian. Nah kalau udah, maka sekarang kita bikin circle bawahnya dengan 0,5. Lalu kita bikin line panjang segini mungkin. Lalu kita lanjut juga di sini ke ini. Jika udah kita ke teks, lalu klik kayak gini, itu akan muncul di skala terbesar, kita kecilin hingga menjadi 0,2. Kita kecilin 0,2. Lalu kita copy paste ini, kita ubah ke 0,1. Lalu kita copy paste, lalu kita ubah section tanpa depan, kita majukan ini, lalu kita central di kita pilih kalau lalu kalau udah kita copy paste ini sini 1:50. Nah karena ini kebesaran kita kirim aja, kita tinggal ke online-nya biar rapi. Nah lalu kalau udah kita gedein, ternyata yang gambar drainase sama ininya tidak sesuai, jadi kita rapiin dulu. Jika sudah seperti ini, maka kita akan ke layout 1. Nah kita ubah aja ininya, kita gedein. Jika sudah seperti ini, maka kita ke plot ini, lalu nolnya kita ubah ke dpg pdf iso A4 extends, lalu center the plot, landscape, semuanya udah, kita coba klik review. Nah jika udah seperti ini, sudah sesuai, maka kita akan close, lalu kita klik OK. Kita tinggal disimpan di mana saja. Nah, sudah jadi seperti ini. Oke, kita akan lanjut ke bagian aplikasi SketchUp. Lalu kita ke bagian SketchUp. Lalu pertama-tama itu buka aplikasi SketchUp, lalu kita klik ke yang Simple Matters. Kita tunggu sebentar hingga dia muncul tampilan seperti ini. Nah, jika dia udah muncul, maka kita sekarang ke bagian View, Toolbars.
Nah, kita checklist, large toolset, measurement, sama views. Habis itu kita klik close. Setelah itu kita ke window, model info. Lalu bagian unit, formatnya desimal, lengthnya meter, area meter square, volume meter pangkat 3. Ini di checklist, degrees-nya, enable snapping-nya 15. Habis itu kita klik close. Setelah itu, kita ke bagian click line, lalu kita ukur panjangnya hingga 4,7. Bentar, kita posisikan dulu. Nah, lalu setelah itu kita ke midpoint yang gambar ini, lalu kita tarik ke bawah, dia sebesar 1,9. Nah, jika udah, kita tarik ke samping 0,95, lalu samping kirinya juga 0,95. Nah, jika udah, kita tinggal tarik aja garis. Nah, jika udah seperti ini, kita tinggal hapus bagian sininya. Nah, jika udah, kita ke bagian offset, kita tarik keluar hingga dia ketebalannya 0,2. Jika udah seperti ini, maka kita ke-line lagi, di sini sambungin ke sini, lalu di sini sambungin ke sini. Jika udah, kita hapus bagian atasnya. Nah, jika udah, kita klik line lagi dari bawah sini, kita tarik ke atas hingga sepanjang 1,5. Lalu kita tarik ke sini, ini juga tarik sini, lalu hapus bagian atasnya. Nah, jika, oh ini juga dihapus ya. Lalu kita putar, putar, putar. Jauhin dikit. Lalu kita ke bagian push, apa namanya ini? Push and pull. Lalu setelah itu, kita tarik hingga dia sepanjang 10. Nah, lalu bagian tengahnya kita juga tarik hingga dia sepanjang 10. Nah, jika udah seperti ini kan udah jadi. Lalu, kita coba tengok bagian belakangnya tuh biasanya nggak keisi, ketutup. Nah, kalau nggak ketutup gini, kita tinggal garis aja. Jadi dari sini hingga ke bawah kan tadi 1,5 ya. Nah, terus ke sini. Jadi ada tulisannya guys, kita. Lalu ke sini, ini ke sini, lalu ke sini. Nah, jika udah seperti ini, ininya hapus saja. Nah, jika udah kita ke bagian sini lagi, lalu kita ke paint bucket. Paint bucket, lalu untuk aspal dan konkret kita klik, kita pakai yang ini untuk mewarnai ini. Yang ini. Setelah itu kita ke water, klik ini kita ke water, lalu kita pakai yang water strong shallow untuk mewarnai air. Lalu kita kembali ke semula. Nah, jika udah seperti ini, maka kita ke dimension, yang bagian angka 3 ini kita klik, lalu kita klik ini hingga ke atas. Lalu kita klik lagi, ini hingga ke bawah. Lalu ini hingga ke sini. Sebentar ya. Nah, jika udah, lalu kita klik A1, bagian sini, kita klik aja, hingga tulis saluran. Nah, nah, jika udah kayak gini, maka kita ke sini lagi. Kita klik 4,7, habis itu muncul tampilan seperti ini. Lalu kita ke bagian align to dimension, lalu kita ke outside, central, and solid. Nah, jika udah seperti ini, kita ubah lagi yang ini, sama kayak tadi, lalu slash. Nah, jika udah seperti ini, udah selesai. Jadi, terus kita ke file, tinggal export ke second graphic. Tinggal kalian masukin aja file yang kalian masukin. Atau cara satu, sketchup. Nah, jadilah. Baik, terima kasih. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf.